Selamat datang di channel Pojok Asuransi bersama Fajar Nindyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman Pojok Asuransi di seluruh Indonesia? Semoga teman-teman Pojok Asuransi masih dalam keadaan sehat walafiat tanpa ada halangan dan tanpa ada mengalami gangguan kesehatan. Dan semoga kita semua di masa-masa pandemi ini bisa menjaga kesehatan kita masing-masing, meskipun banyak di antara kita yang mungkin ya mengalami kebosanan ya di rumah. Tetapi diharapkan kondisi seperti ini tidak menghalangi kita untuk selalu belajar dan belajar apapun itu bidangnya. Nah, saya akan melanjutkan video pertama saya sebelumnya yang membahas tentang 4 hal ya. Salah satunya adalah tentang perils atau bahaya. Di dalam video yang pertama itu sudah disampaikan secara umum bahwa menurut pihak-pihak yang terlibat atau berdasarkan pihak-pihak yang terlibat di dalam sebuah peristiwa, maka perils atau bahaya itu bisa digolongkan ke dalam 2 kelompok. Yang pertama adalah natural perils atau bahaya-bahaya yang terjadi karena peristiwa alam di mana manusia sama sekali tidak punya kemampuan untuk mencampurinya. Contoh gempa bumi, kemudian peristiwa banjir yang sangat dahsyat, dan seterusnya. Kemudian di jenis yang kedua adalah man-made perils atau bahaya-bahaya yang dipengaruhi atau disebabkan oleh tindakan manusia. Sebagai contoh huru-hara, perampokan, dan sebagainya. Nah, sebenarnya pembagian perils ini juga dapat diklasifikasikan ke dalam 3 jenis, tetapi bukan berdasarkan kepada pihak-pihak yang terlibat. Namun di sini katanya adalah apakah perils itu akan dijamin di dalam polis, ataukah tidak dijamin, atau dalam posisi mengambang. Ya, jadi tidak jelas dia itu dijamin atau tidak di dalam polis. Nah, hal ini penting bagi kita semua karena ketika terjadi klaim, tentunya kita akan melihat peristiwa apa yang menyebabkan terjadinya kerugian atau loss pada objek yang diasuransikan oleh peserta atau nasabah ya. Nah, sementara di polis tentunya sudah diatur ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai masalah perils apa saja yang dapat dijamin, dan begitu juga sebaliknya perils atau bahaya apa saja yang disebutkan sebagai tidak dijamin. Sebagai contoh, di dalam boarding asuransi kendaraan bermotor yang mungkin sudah banyak juga dimiliki oleh para nasabah di seluruh Indonesia, dan polis ini juga sudah distandarisasi oleh asosiasi yaitu AUI atau singkatan dari Asosiasi Asuransi Umum Indonesia. Teman-teman atau nasabah bisa langsung mendownload wording tersebut di website AUI. Nah, di dalam bab pertama PSAKBI mencantumkan di situ disebutkan bahaya-bahaya yang dijamin. Nah, bagian-bagian yang dimaksud di dalam polis yang menyatakan bahwa ada bahaya tertentu yang dijamin, itulah yang disebut sebagai operative clause. Hampir semua polis tentunya memiliki ketentuan ini, karena tidak mungkin polis asuransi akan mengcover semua jenis bahaya. Nah, kalau kita lihat di dalam wording PSAKBI, di sana disebutkan di bab 1 yang diberi judul jaminan, itu terdapat 2 pasal
di mana pasal ini mengatur tentang bahaya-bahaya apa saja yang dijamin di dalam polis asuransi kendaraan bermotor Indonesia. Saya bacakan di sini ya. Jadi di dalam bab 1 pasal 1, pertanggungan ini menjamin 1. Kerugian dan atau kerusakan pada kendaraan bermotor dan atau kepentingan yang dipertanggungkan yang secara langsung disebabkan oleh 1.1 tabrakan, benturan, terbalik, tergelincir, atau terperosok. 1.2 perbuatan jahat, 1.3 pencurian, 1.4 kebakaran, dan di ayat yang keduanya, kerugian dan atau kerusakan yang disebabkan oleh peristiwa yang tersebut di dalam ayat 1, pasal 1 PSAKPI, di mana kendaraan bermotor yang bersangkutan berada di atas kapal untuk penyeberangan yang berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. Nah, kemudian di pasal 2-nya juga masih menyebutkan tentang jaminan apa saja yang di-cover di dalam PSKPI, namun ini terkait dengan tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga. Nah, pasal 1 dan pasal 2 inilah yang disebut sebagai operative clause, yaitu bagian dari polis yang menyebutkan bahaya-bahaya apa saja yang dijamin di dalam polis. Kemudian, kenapa ini menjadi hal yang sangat penting? Karena konsep ini akan diaplikasikan oleh semua polis asuransi, sehingga secara teoritis kita akan dapat melihat adanya 3 jenis bahaya atau perils terkait coverage suatu polis asuransi. Yang pertama adalah insured perils, yaitu bahaya-bahaya yang disebut sebagai dijamin di dalam polis. Contoh seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Kemudian yang kedua adalah accepted or excluded perils, yaitu bahaya-bahaya yang disebutkan dalam polis sebagai dikecualikan. Contohnya adalah peperangan, yang biasanya memang menjadi perils yang tidak dijamin dalam polis-polis pada umumnya. Kemudian yang ketiga adalah perils yang berada di antara 1 atau 2, yaitu uninsured perils, yang didefinisikan sebagai bahaya-bahaya yang tidak disebut sebagai yang dijamin maupun yang tidak dijamin. Artinya tidak masuk dalam kategori nomor 1 dan nomor 2 di atas. Nah, mungkin bagi underwriter atau mungkin bagian klaim akan sangat mudah untuk menganalisa sebuah kejadian seandainya peristiwanya itu terjadi karena penyebab tunggal ya, atau single cause. Namun apabila kejadiannya melibatkan beberapa bahaya, maka tentu akan menjadi sebuah analisa yang lebih dalam dan memerlukan adanya pengetahuan yang lebih tentunya. Nah, itu tadi pembahasan tentang perils, di mana pada video sebelumnya perils itu diklasifikasikan menjadi 2 berdasarkan pihak yang terlibat. Sedangkan aplikasi yang ada di dalam wording polis asuransi biasanya akan terkait kepada 3 hal tadi, yaitu yang pertama adalah insured perils, yang kedua adalah accepted perils atau excluded perils, dan yang ketiga adalah uninsured perils. Semoga pembahasan ini bisa menambah pengetahuan kita semua, dan bagi kawan-kawan pojok asuransi yang ingin memberikan pendapat atau komentar, silahkan untuk menyampaikan pendapatnya pada kolom komen. Terima kasih atas waktunya dan selamat sore, karena ini sudah sore ya. Salam untuk semuanya dan sampai jumpa di dalam video-video saya selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.